teman-teman semuanya, selamat datang di Surya 84 Gaming Channel. Di video kali ini Bang Surya akan memainkan game survival yang sudah for release. Judul gamenya adalah Sengoku Dynasty. Di sini kita akan membangun desa dari nol menjadi desa yang super keren. Oke, di game ini kita bisa melakukan banyak hal guys, seperti bertani, bercocok tanam, berburu, memancing, membangun rumah, merekrut warga, dan juga kita bisa berperang di game ini. Wow, ini bakal game yang sangat seru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mensupport channel ini dengan cara like dan juga subscribe. Bang Surya doakan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah merequest game ini ya. Ramai sekali yang merequest game ini. Semoga serial yang satu ini bisa menghibur teman-teman semuanya. Yuk guys, kita langsung saja mulai keseruannya di new game. Nah, di sini kita diminta untuk memilih game modenya. Bang Surya akan pilih mode hardcore aja. Oke. Yuk guys, sekarang kita akan memilih karakter kita. Bang Surya akan pilih laki-laki. Kemudian di sini kita akan pilih tipe wajahnya. Mungkin Bang Surya akan pilih wajah yang ini aja ya. Ini lebih bagus. Kemudian paling rambut sih guys, kita yang ini aja ya, yang ada rambutnya. Kalau untuk kumis kita nggak usah lah ya, kayak gini aja guys. Yuk kita langsung mulai saja. Oke, kita akan masukkan nama karakter kita, Bang Surya. Langsung saja kita mulai guys. Daimyo no Ichizan wa kuni o hi no umi e to kaeta. それから故郷の村を離れ一月、道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。Oke guys, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Wow, tadi ada cutscene ya. Dimana itu kita kayak terdampar di tepi pantai di sini guys, dan perahu kita udah rusak ya. Oh, kalau kita lihat grafiknya indah banget guys. Kita bisa memilih beberapa kamera. Ini kamera yang TPP guys ya. Oke, ini TPP yang agak jauh. Jadi kalau kita membangun rumah kita akan menggunakan kamera ini. Kemudian tekan V lagi, ini untuk FPP nya. Tapi kalau kita ngelut-ngelut untuk barang-barang kecil mungkin ini cocok nih kalau kita gunakan. Terus ini setengah FPP. Kayaknya Bang Surya akan gunakan ini. Oke lah, kita akan mulai petualangan kita dari sini guys. Mengambil-ngambil ada stone knife, kemudian ada wooden torch, ada plank ya. Kita ambil aja dulu. Ini apa nih? Ada stick. Ada stick, kemudian di sini ada air, kita bisa ambil air, ada firewood, ada stone. Oke. Ada stone, kemudian di sini apa nih? Ada raw fish. Oke, kita ambil aja dulu guys. Wow, grafik di si game ini keren banget ya guys ya. Jernih sekali. Wow. Oke, ini ada small echo. Small echo, ada gayung sampan guys. Oke. Ini apa nih? Nggak ada ya. Jadi kita akan keluar lewat sini kayaknya guys. Nah, misi kita adalah kita diminta untuk mencari Ako. Ako itu adalah teman seperjalanan kita ya guys ya.
Kita akan mencari dia. Di sebelah sudut kiri bawah itu ada ini guys, ada icons yang warna merah itu kayaknya darah kita. Kemudian yang hijau itu tingkat kekenyangan dan kelaparan kita. Dan satu lagi yang kuning itu kayaknya energi kita. Yes. Cuma ada 3 aja. Oke. Ini gamenya mirip dengan Medieval Dynasty ya guys ya. Cuman yang ini adalah versi Jepangnya. Bang Sur belum pernah memainkan game ini. Oke, tapi karena Bang sudah pernah memainkan Medieval Dynasty jadi agak familiar lah ya. Yuk, kita akan maju ke depan di sini. Oke. Di sini Bang Sur melihat ada kelinci dan ada tanda seru di sini. New objective, kita diminta untuk berbicara sama Ako. Kita sudah menemukan Ako, guys. Ada Aulia Grass, ada deer di sini, ada rusa. Di game ini kita juga bisa berburu ya, guys ya. Oke. Bang Surya melihat si Ako di sini. Aku bilang, "Apakah itu kamu?" "Ya, Ako, kamu masih hidup?" "Ya, saya ketika kapal itu tenggelam." "Oh Tuhan, jangan bergerak. Kamu terluka." "Saya akan baik-baik saja. Hanya saja saya kedinginan." "Oke, tetaplah di sini. Aku akan menyiapkan api buatmu. Saya akan kembali sebentar lagi." Oke. Kita diminta untuk membuat kapak, guys. Bang Sur akan membuat kapak. Tekan Q. Nah, kita bisa buat kapak, bisa bikin stone knife, bisa bikin stone pickaxe. Oke, kita akan bikin stone axe saja, guys. Oke, dengan stone axe ini tentunya kita akan menebang pohon. Langsung saja kita nembang pohonnya, guys. Iya. Nah, kita akan ngambil kayunya atau lognya. Wow. Kita belah lagi, guys. Iya. Nah, kita sudah memberikan lognya, guys. Lognya itu kita diminta untuk membuat hammer. Iya. Bang Sur akan buat hammer dulu di sini. Butuh 2 log ya sama 6 stick. Sip. Sekarang kita sudah punya hammer. Bang Sur akan gunakan hammer untuk membuat campfire supaya akonya nggak kedinginan lagi ya. Nah, bangunnya di tepi-tepi aja. Yuk, kita ketok, guys. Tunggu sebentar ya, Ako. Hah, kedinginan dia, guys. Iya. Sekarang kita coba bicara sama si Ako. Oh, gimana? Sudah hangat belum? Apa kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Ya, terima kasih. Saya sekarang sudah akan baik-baik saja. Saya memiliki akar hobo untuk dimakan sebagai cemilan. Nih, ambil sedikit, kita bisa memakannya bersama. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita punya persediaan di kapal. Di sini kita tidak punya apa-apa. Kapan kita akan melanjutkan perjalanan? Kita tidak bisa maju. Kita tidak bisa menghabiskan seluruh hidup kita hanya untuk melarikan diri. Lihatlah sekeliling. Ada tanah yang subur, pohon-pohon yang tinggi, dan juga air yang segar. Dan saya tidak melihat ada tentara yang menjaga dari sakit biasa. Saya percaya pada legenda kerajaan petani dan aku tidak bermaksud untuk menyerah sekarang. Oke, kata si Ako, mungkin kamu benar, tapi bagaimana kita memulainya? Apakah ini benar-benar sebuah desa di sana atau hanya runtuhan saja? Oke, saya akan melihat sekeliling dulu. Saya yakin saya bisa meyakinkan seseorang untuk membantu kita. Oke. Misi selanjutnya adalah kita diminta untuk mencari desa terdekat. Di sini ada desa kayaknya. Ya lah guys, kita akan coba ke situ. Oke, ini apa nih? Kotak gak ada. Oh, ada orang guys. Fisherman ya, dia seorang nelayan guys. Namanya adalah Taro. Apa yang kamu inginkan? Apakah ini adalah kerajaan petani? Haha. Apakah kamu benar-benar memanggil kita seperti itu? Oh, jadi bukan. Sekarang memang begitu. Saya suka mendengarnya. Kerajaan petani. Pikir kita pantas mendapatkannya. Saya belum pernah mendengar profesi lain yang akan menyingkirkan para bangsawan. Oke.
Kita coba bicara sama si Taro lagi. そなたと会うこと価値なし。 Saya seorang pengungsi. Oh, dan saya adalah termasuk ras yang langka juga. Kita pengungsi di ras yang langka, guys. Maksudmu? Tidak banyak yang berhasil melewati lautan. Kami hampir tidak berhasil. Ada kapal karam, kami butuh tempat untuk menginap. Orang-orang itu khawatir dengan orang-orang pengembara yang membawa wabah. Ingin mendapatkan sebagian makanan mereka atau kerumanan di bawah atap mereka. Tidak akan mudah bagimu untuk tetap tinggal di sini. Tapi pengungsi miskin sepertimu tidak punya pilihan selain mencoba, kan? Jangan terlalu berharap aku akan membantumu. Ini sesuatu untuk dimakan. Sekarang pergilah. Oke, terima kasih Taro. Oke, kita ngomong lagi, guys. そなた Satu lagi, Taro. 価値なし。 Apakah ada desa lain di sekitar sini? Oh, si Taro bilang. Ada Stegi, desa penjaga hutan. Mereka mungkin agak liar, namun mereka menjadikan kayu untuk seluruh lembah. Jika Anda ingin belajar berburu atau mengolah kayu, Segi adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi ya. Oke, ada desa yang namanya Stegi, guys. Tempat kayu dan juga apa ya? Mengolah kayu lah ya. Berburu dan mengolah kayu. Ada namanya Aratani, komunitas pertanian, ya tani ya. Mereka waspada terhadap orang asing, tetapi jika kamu bisa meyakinkannya, kamu dapat belajar tentang cara bercocok tanam. Oke. Ada namanya Iwasaki, ada tempat pertambangan dan pabrik besi berada. Kondisi kerja di sana keras, tapi tempat ini benar-benar layak dikunjungi. Oke, Iwasaki, pertambangan dan pabrik besi. Oke, mungkin di situ kita bisa menambang batu-batu ya guys ya, di Iwasaki. Tidak ada yang terjadi di lembah ini tanpa izin dari kuil Jorinji. Jika kamu ingin mengembangkan desa Anda harus berbicara dengan mereka. Jorin guys. Jorinji Temple ya. Oke. Terakhir, ada Enjiro. Tempat itu bisa berbahaya. Begini, di sini markas para bandit lembah ini. Oke, ada Enjiro, guys. さらば行け。 Ya. Terima kasih, Taro. Kita bisa ngelut di sini, guys. Oh, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. Kita ambil aja ya. Oke. Kita nyuri barang si Taro, guys. Ayolah guys, sekarang kita akan ke situ. Bang sudah melihat ada rumah warga lagi di sini. Dan dia lagi nyapu, guys. Halo, permisi. Namanya Mas Sumaru. Halo, Mas Sumaru. Saya telah terdampar. Saya mencari tempat untuk berlindung. Kamu tidak akan menemukannya di sini. Cobalah pergi jauh di desa atau apapun yang tersisa. Kumohon, aku akan senang dengan atap apapun di atas kepalaku. Dengar, aku tidak mengenalmu ya. Kamu mungkin seorang bandit, sejauh yang ku tahu. Tidak, aku bukan seorang bandit. Katanya, apa profesimu? Saya itu seorang penjaga kesucian lembah dan menjauhkan polusi spiritual. Pemakaman, bangkai hewan, pemindahan batu-batu besar, apa saja. Pekerjaan yang sebagai sangat kotor. Ada yang menyebutkan pekerjaan saya tidak murni dan saya bangga akan hal itu. Oke lah, apapun pekerjaanmu lah. Saya sangat lelah. Ya, kamu memang terlihat lelah dan sedikit kotor. Oke. Mungkin dia saranin kita untuk pergi ke tempat pemandian air panas. Oke. 放っておけ。 Yep. Nggak ada lagi yang bisa kita tanya ke dia guys ya. Mas Sumaru ini adalah seorang spiritual kali ya. Dan di sini ada orang yang lagi tidur. Namanya adalah Hikobe. Siapa itu? Saya cukup. Dia tidak mau berbicara guys. Nah, kita bisa ngelut di sini ya. Lumayan kita mendapatkan copper knife. Kita punya copper knife di sini guys. Iya. Ya macam-macam loh. Maksudnya punya copper knife loh. Oke.
Kita coba ke sini. Nah, kita sepertinya melihat ada desa yang sudah terbengkalai di sini. New objektif lagi, kita akan menanyakan seseorang di sini, guys. Halo, そなた namanya と会うこと Toshishi. 価値なし Teman saya dan saya itu hampir mati dalam kecelakaan kapal. Anda harus membantu kami menetap di sini. Ah, benar itu kamu. Aku melihat bagaimana kamu peduli sama temanmu. Sangat menyentuh. Harus kukatakan aku mungkin salah menilai kamu pada pandangan pertama. Oh, jadi kita sudah dilihat dari jauh, guys. Saya akan senang menyambut Anda di sini jika itu tergantung pada saya, tapi bukan itu masalahnya. Setiap pemukiman baru memerlukan izin dari kepala Jorinji Temple ya. Bagaimana dengan pembangunan kembali? Apakah saya memerlukan izin untuk itu? Maksudmu tempat tua ini, Sosogi? Iya. Kepala biara mungkin akan keberatan, tapi kau tahu rencanamu sangat liar, itu bisa saja berhasil. Menara lonceng adalah jantung desa dimanapun. Menara Sosogi sudah hancur, tapi beruntung bagimu, aku menemukan lonceng tua di runtuhan ini. Aku bermaksud menjualnya, tapi terlalu berat untuk dibawa. Ini, buatlah lonceng itu berbunyi. Di mana saya harus meletakkannya? Oke, itu terserah kamu. Anda dapat mencoba membangun kembali desa Sosogi di sini, atau Anda dapat mengambil lonceng dan meletakkan dimanapun yang kamu suka. Namun kembalilah setelah kamu sudah selesai. Oke, ada さ yang あ行け kita punya misi untuk membangun ulang desa ini, guys, yaitu desa Sosogi ya. Oke, kita lihat desanya sudah terbengkalai dan sekarang lagi hujan deras. Kita harus punya rumah untuk berlindung, guys, kalau nggak kita akan sakit. Bella, kita akan membangun bell tower. Mas Surya akan keliling desa ini dulu, guys. Wow, desanya sih kecil aja ya. Dan sepertinya ini adalah jalan setapak rumah. Oke, ada jalan di sini. Kemudian di sini juga ada jalan sampai ke situ. Di sini juga ada jalan menuju ke sini, guys. Oke. Sampai di sini aja ya desanya ya. Ini kita bakal hancurkan dan kita akan bangun ulang sih, guys. Ya, namanya juga bangun ulang desa ya. Baiklah. Kayaknya ini adalah tempat untuk keluarnya, guys. Maksudnya akan bangun bell towernya di sini dulu ya. Oke. Pertama Bang Sur akan hancurkan dulu di sini dengan menggunakan kapak. Nih, coba kita hancurkan, bisa guys, kita hancurkan. Dan kita mendapatkan 3 stick dan juga plank ya, 2 plank. Kita hancurkan di sini, oke. Terus Bang Sur akan bangun kembali towernya di sini. Oke, bell tower kita bangun ya. Ini mirip-mirip game Bellwright juga, guys. Setiap desa itu ada bell towernya. Jadi jantungnya desa itu bell tower ya. Kita akan bangun di sini ya, village struktur. Oke, kita bisa bangun gate juga di sini. Maksudnya akan bangun bell tower. Oke. Ini di sini ya. Sip. Yuk kita ketok lagi, guys. Oke, selesai. Ya, berikutnya kita diminta untuk membuat rumah kecil. Oke. Rumah kecil kita bagusnya di mana sih, guys? Mungkin kita akan bangun rumah yang ini aja kali, guys. Kita gantikan. Ini kita hancurkan aja dulu. Oh, pakai kapak ya. Oke. Ini memang pas ya satu ukuran rumah, guys, sampai di sini. Jadi di sini kita bisa 2 rumah. Bisa bangun 2 rumah di sini. Oke, mungkin maksudnya akan bangun rumah yang kecil dulu. Ada bambu grass, depannya juga grass ya. Oke, maksudnya akan bangun langsung aja, guys. Bentar. Nomor 2, kita akan ke building. Kemudian di sini ada housing building.
dan small house. Ini kita perlu set dinasti level 3 ya. Ini level 6 untuk membangun rumah yang besar. Mungkin nanti kita bisa bangun ulang dan upgrade rumah mungkin guys. Oke. Saya akan bangun di sekitar sini aja ya. Kita lihat. Oh ya, kita perlu pakai kamera ini guys. Sorry. Nah, jadi enak lu lihatnya guys. Bisa lebih rapi lah ya. Ya, mungkin kita maju dikit. Di sini aja dah. Iya, kita bangun ulang. Iya guys, kita langsung aja ya. Langsung bikin aja. Oke, ini ya. Tok tok. Tok tok. Oke, ini mirip sekali sih sama Medieval Dynasty guys. Cara bangunan rumahnya juga sama, mirip. Ada persentasenya 24%. Oke. Ya, dengan rumah ini kita bisa upgrade ke rumah batu atau rumah yang lebih GG lah ya. Pelan-pelan guys. Oke. Dindingnya sudah selesai, tinggal atapnya saja. 82% guys. Oke, roofnya itu ternyata dari yang tengah guys. Bisa saja sampai 100%. Oke. Oh. Hammer kita hancur, kita buat lagi. Hammer kita juga ada durability-nya guys. Oke, akhirnya satu rumah hampir jadi. Progresnya sudah 88%, tinggal ini aja. Ini sleeping mat-nya ya. Sleeping mat-nya satu di sini. Dan ini adalah sunken hearth-nya. Mungkin ini kita bisa gunakan untuk masak juga kali ya. Kayak campfire guys. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, selesai akhirnya. Quest komplit ya. Oke, misi utama kita harus mencapai level 7 guys. Nah, untuk mencapai level 7 kita akan mulai merekrut warga ya, menyelesaikan project yang spesial dan juga misi sehingga bisa menaikkan level dinasti kita. Oke lah. Masih akan membangun satu ini lagi guys, sleeping mat untuk si Ako ya guys ya. Bangunnya itu di building juga, tapi di mana nih? Bukan storage building ya. Mungkin di bangunnya di basic struktur kali. Oh bukan. Bentar guys. Furniture. Di furniture kita bisa bangun housing furniture. Nah, ini ada bed. Oke, kita akan kesini dulu. Masyarakat bangun dulu guys. Iya. Kalau di Medieval Dynasty itu satu rumah kecil itu bisa memuat 2 orang guys. Oke, jadi kita bangun 2 sleeping aja ya, sleeping matnya. Dan kalau kita klik kanan di sini, bisa nggak sih kita ini tekan ya modif. Ya, sementara kita hanya bisa pakai ini guys. Nanti kalau untuk upgrade-nya kita bisa gunakan plank ya. Tapi kita harus membeli dengan harga 150. Boleh sih, nanti kita akan upgrade. Maksudnya akan mencari uang juga ya. Uang kita masih 0 di sini. Ya. Kita sudah membangun rumahnya dan Bang Surya akan bicara sama si Toshichi. Toshichi, saya sudah membangun rumah. Oke, di sini ada runtuhan apa ini? Kita bisa menanyakan hal lain ya. Coba kita akan sini aja deh guys. Saya sudah membangun rumah itu. Sudah? Itu mengagumkan. Selamat. Mungkin Anda harus memperluas membangun gubuk mencari makanan atau menebang kayu. Namun secara keseluruhan sudah waktunya untuk menetap ya. Tidak, ini baru permulaan. Saya ingin membangun tempat untuk semua orang. Teman-temanku, tetanggaku, semua orang dari kampung halaman, pengembara lain sepertiku. Jadi kata si Toshichi, tunggu. Ini mungkin keterlaluan. Orang-orang di sini takut dan tidak percaya. Mereka tidak akan pernah menerima sekawan gelandangan yang menatap di sini. Terus kita bilang, aku sudah meyakinkanmu. Tidakkah kau pikir aku
bisa meyakinkan mereka juga, itu tidak akan semudah dengan yang lainnya. Jika saya jadi kamu, saya akan memulainya perlahan dan tidak akan membuat orang takut dengan visi kecil kamu itu. Orang-orang harus mengenal kamu terlebih dahulu dan cara terbaik untuk memberikan diri adalah dengan menawarkan bantuan. Orang pertama yang perlu kamu bantu itu adalah aku. Ya, akhirnya saya bisa memberinya tempat tinggal. Ya, kita punya misi baru, guys. Tapi silakan lanjutkan, dengan siapa saya harus bicara? Nah, di sini kita bisa berbicara mengenai prajurit, mengenai pendeta wanita, dan juga mengenai najis, guys. Oke, ini tentang prajurit. Oke, guys, intinya si Kangyo ini adalah seorang prajurit yang dia sebagai pelindung rakyat, guys. Jadi dia adalah pejuang, kita harus membantunya. Kangyo ya, misi kita. Kemudian kita akan menanyain mengenai eh, pendeta wanita. Oke, guys. Intinya kalau untuk pendeta wanita ini adalah dia itu bertanggung jawab terhadap kuil-kuil setempat ya. Oke, kita akan minta dia ceritakan tentang najis ya. Oke, guys, jadi dia terakhir itu adalah tentang najis ya. Dimaksud najis itu adalah Mas Sumarunya, guys. Jadi yang kita temuin tadi ya, yang dia kerjanya itu spiritual. Mungkin dia membutuhkan bantuan kita, guys. Oke, さらば cukup 行 sekarang. け。 Sudah mulai malam juga. Bang Surya tidur ya, guys ya. Oke, kayaknya sebelum tidur Bang Surya akan coba menyelamatkan si Ako dulu deh. Kasihan dia tidur di tepi pantai, guys. Ayo, kita cari Ako dulu, guys. Nggak jauh kok. Kita minta dia tinggal di rumah kita ya. Sini, guys, Akonya. Kasihan dia tidurnya di tepi pantai, tidak ada tenda. Sini, sini, sini. Nah, ini guys, Akonya. Halo Ako, お目にかかり嬉しいぞんざ ada kabar baik Ako. Saya membawa kabar baik. Desa ini telah terlahir kembali. Bergabunglah dengan saya. Anda luar biasa, itu membuat saya sangat senang. Datang saja di rumahnya dan saya akan mulai bekerja. Oke, 見て失礼いたす kita sudah merekrut satu orang teman travel kita, guys. Namanya si Ako ya. Oke, selanjutnya kita akan pulang, kita tidur dulu. Besok kita akan menyelesaikan side questnya ya. Karena menyelesaikan side questnya itu juga menambah level dinastinya, guys. Yuk, kita tidur ya. Nih ya tempat tidurnya Ako. Kita akan tidur selama 8 jam. Wah, ada suaranya habis bangun, guys. Sip. Masih gelap ya. Guys, masih gelap. Tidur lagi bisa nggak? Kita 2 jam lagi. Bisa ya, bisa tidur terus di game ini, guys. Keren. Iya. Ini sudah mulai pagi. Ya, nggak perlu pakai obor lagi ya. Kita coba ke tab di sini. Nah, di sini kita bisa ke misi kita ya. Misi utama kita masih belum bisa. Kita harus mencapai level 7 dulu. Jadi misi satu-satunya adalah oke, ini tentang manusia najis tadi, guys. Impure Man ya. Berarti ke tempatnya Mas Sumaru di sini. Yuk. Nah, di sini, guys. Coba kita menawarkan dia bantuan. Oh, dia lagi tidur nih. Wih, bangun. 貴殿との対面意義 Oke, なし kita bangunkan dia, guys. Sisi mengatakan kamu memerlukan bantuan. Oke, guys. Jadi kata si Mak Sumaru ini, satu-satunya yang bisa menyembuhkan si Hikobe ini adalah mata, guys. Mata itu adalah seorang dukun katanya yang dia percaya. Jadi kita diminta untuk berbicara sama
mata mengenai si Hikobe ini. Kasian guys. Aduh, dia tidak mau jadi beban keluarganya ya. Keluarganya sudah pindah ke Aratani katanya. Maksudnya akan ke tempatnya si ini dulu, mata ya. Jadi nama-nama karakternya itu memang agak ini ya guys ya, agak aneh ya di Indonesia ya. Ada nama mata, kemudian ada tempatnya keji. Bukan keji, segi. Nah, ada nama segi kan. Halo mata, そなたに会うとつまらぬ。 apakah kamu tinggal di sini? Oke guys, selanjutnya kita akan mencari 3 charcoal untuk si mata. Untuk mendapatkan charcoal itu kita bisa menghancurkan bangunan yang sudah rusak ya. Seperti ini kan kita sudah punya guys charcoalnya. Kita akan kasih ke si mata supaya kita bisa mendapatkan resep untuk membantu menyembuhkan si Hikobe. Saya sudah punya charcoalnya. Akhirnya guys, dia memberikan kita resep もうよい。 atau obat ya, antidot ya kepada si Hikobe. Ini obat antidotnya guys. Ini nih. Jadi antidot ini untuk ini ya, untuk menyembuhkan si Hikobe ya dari jamur yang beracun yang dia konsumsi guys. Ayolah. Kita sembuhkan dulu si Hikobe. Nih, minumlah. Apa ini? Apakah aku sudah pergi? Tenanglah, kamu akan selamat. Aku memberimu penawar racun untuk jamur yang kamu makan. Apa? Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Kita semua akan mati. Oh tidak, ini menyakitkan lagi. Dia sudah sembuh kayaknya guys. Kita akan berbicara sama si Mas Tumaru. Jangan tidur lagi. この対面息なし Hikobe sekarang terlihat lebih hidup bukan? Kue itu menunjukkanku, aku tidak tahu orang tua itu punya bakat seperti itu. Dia mungkin akan hidup tapi jangan harap dia akan bersyukur. Aku akan membawanya ke keluarganya di Aratani saat dia sudah membaik. Oke guys, selesai misi kita. 放っておけ Kita mendapatkan fishing net thread dari dia guys ya. Mana? Oh, blueprintnya kali ya. Oke. Ya udah, selesai. Misi selanjutnya adalah kita diminta untuk pilih rumah untuk si Ako. Kita sudah merekrut dia tapi belum kita kasih rumah. Ya, pantasan. Sorry guys, masih lupa. Oke, di sini kita akan ke populasi. Ako di sini kita sudah rekrut dan kita akan assign dia rumah. Rumah pertama kita assign yang ini. Hanya satu-satunya rumah yang bisa kita assign. Dan kita akan kasih bed yang warna kanan. Iya guys, dia sakit guys. Belum senyum dia. Nah, misi selanjutnya kita diminta untuk berbicara sama Chiyome dan mencari cara untuk membantu dia. Chiyome itu ada di situ, jaraknya 149. Oke. Bentar guys. Kalau nggak salah, setiap warga yang kita rekrut kita harus menaruh makanan buat dia. Masalahnya adalah di sini tidak ada storage-nya. Saya takut si Ako ini bisa kelaparan, guys. Oke, Bang Surya akan coba lihat kita bisa membangun storage nggak? Mungkin ke tempatnya building kali ya. Nah, storage building, guys. Kita bisa bangun storage building untuk meletakkan makanan buat si Ako makan. Ya udah, kita akan bangun. Makanan kita akan bangun di tengah-tengah di sini aja kali, guys. Iya, ide yang bagus. Oke. Langsung akan bangun di sini aja. Kita hancurkan dulu, guys. Hancurkan bangunannya, kemudian kita bangun ulang. Ide yang bagus. Yuk. Wis. Bisa gunakan pisau untuk ini guys, berperang juga ya. Ini ya guys ya, building dan storage. Yang ini general storage. Mana depan, mana belakang. Oh,
Di sini depan ya guys ya, ada pintunya. Tekan V. Nah, kayak gini guys. Bangun agak tepi di sini. Di sini. Oke, pas ya. Yuk, kita bangun dulu. Oke guys, craft level kita naik. Kita bisa naikkan skill kita juga di sini. Craftman-nya. Kita punya poin ada 2 guys di sini. Dappersnya ada 2 ya. Kita bisa menaikkan skill, baru bisa menaikkan skill yang lain. Saya akan coba lihat ini. Ini ada skill lumberjack ya. Kita menambang, kita stamina kita berkurang 20%. Oke. Ini untuk stamina kita ketika boleh ini guys. Skillful constructor ini bagus kita naikkan ya. Jadi kita nggak terlalu capek untuk stamina kita guys. Oke, tekan E ya untuk unlocknya. Kalau ini stamina untuk pickaxe ya. Oke, kita akan coba. Kayaknya semuanya penting sih guys, karena dia akan membuka yang lain. Ya 20% lumayan sih. Ya, oke. Oke, tinggal di atas aja. Iya guys, kita sudah membuat general storage. Nah, ini adalah storage umum ya. Kita bisa menaruhkan apapun di sini bebas, terutama makanan guys. Jadi kita akan taruh makanan di sini. Ya, kita juga perlu ya, masukkan spread aja. Nah, separuhnya untuk si Ako, separuhnya untuk kita. Nah, kita bisa ngambilnya 10 aja ya. Udah cukup lah ya. Sama minuman guys. Taruh sini. Iya. Oke, kita hanya cukup makan aja sih, dikit ya. Tuh, kita lapar banget ternyata guys. Sudah kenyang. Yuk, sisanya kita taruh aja dulu sampai slot kita sudah benar-benar habis, baru ini ya guys. Ini kita tidak gunakan ini. Pisau ini kita tidak gunakan. Ikan juga. Charcoal mungkin tidak. Ya, kita akan plank juga tidak kita gunakan. Oil kita tidak kita gunakan dulu. Ini bahan dasar yang memang harus kita bawa terus sih. Oke. Nah, kayak gini lah. Torch kita ada lebih, kita taruh aja di sini. Sip, udah rapi lagi ya. Nah, kita sudah memenuhi kebutuhan dasar dari si Ako. Kita akan pergi ke tempatnya si Chiyome. Ayo. Chiyome tinggal di sini. Ini ada pohon sakura guys. Wow, indah banget. Ini ya. Halo Chiyome. Ini ada pendeta wanita guys. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya itu pendeta wanita. Saya memuja Inari, Dewi Kemakmuran dan panen yang berlimpah. Oke, dia adalah pemuja Inari ya guys ya. Untuk nari-nari. Oke lah. Kita lihat. Saya akan meninggalkanmu. Saya dengar kamu butuh bantuan ya. Kita akan menawarkan dia. Nih guys. Kuil itu kosong, tidak ada yang mengunjunginya lagi. Karena kelaparan, orang-orang merasa Dewi Inari telah meninggalkan mereka. Inari mengirim rubah untuk melindungi tanaman, tetapi apa yang bisa dilakukan rubah saat manusia membakar ladang? Cari telur dan masak di atas api unggun. Saat ini keadaan sedang sulit, jadi ini cukup untuk saat ini. Dimana saya menemukannya? Oke guys. Misi selanjutnya kita diminta untuk mencari telur dan memasaknya ya. Telurnya katanya ada di atas berbatuan. Kita akan coba cari yuk. Di atas batu tinggi, di situ ada sarang burung gagak. Nah, kita bisa mengambil telurnya gitu guys. Oke lah, kita akan coba cari berbatuan dulu guys. Mungkin di dekat-dekat kita pada saat ini ya, tepi pantai ya guys ya.
Kita coba. Nah, di sini kali guys. Ya, batu apa nih? Large pickaxe ya. Kayaknya di situlah kita akan mencari telur. Iya. Sarang burungnya ada di atas bebatuan yang cukup tinggi. Mungkin di sini kali. Tekan V aja guys, yang agak jauh. Jadi kita bisa melihat lebih mudah. Kalau ada sarang burung kita ambil ya. Ah, maksudnya sudah melihatnya. Yes. Oke, kita sudah mendapatkan yang kita mau dan kita mengunlock ya. Cook egg. Jadi ada telur yang bisa kita masak di sini. Kita akan balik ke rumah dan kita akan masak dulu. Setelah itu kita akan ke tempat kuil yang kosong katanya guys. Wow, jendera. Nah, ini kan udah ada setapak jalannya guys. Kita tinggal ikutin jalan di sini. Terus menujunya ke bell tower kita. Terus ini adalah rumah kita. Bang Surya akan masak dulu di sini guys, cook ya. Oke, kita sudah bisa memasak telur guys. Oke. Nah, kita lihat ya. Telur itu menambah 100 guys. 10 kirain 100. Sekarang kita akan pergi ke tempatnya kuil yang kosong ya guys ya. Itu wow, jauh juga ya, 310 guys. Setelah kita langsung saja menuju ke tempat kuil. Jadi di game ini kita lebih fokus ke misi juga ya guys ya. Karena menyelesaikan misi itu menaikkan level dinastinya. Setelah itu kita akan mulai bangun-bangun lagi gitu. Oke, cukup jauh. Kita lewat di sini. Terus guys, menuju di sini. Nah, sini untuk naiknya kayaknya. Ini ada bambu, Bang Surya akan coba nabang bambu juga guys. Kita koleksi satu aja cukup. Oke. Tinggi banget. Oh, nggak jatuh. Oke, jatuh dia. Ya, kita akan ambil ya bambunya. Oh, kita harus lagi guys. Ambil. Bukan, ini bambu geras. Dapatnya geras jadinya. Oke, ini ada small bambu tree, kita juga ambil ya. Oke. Kita sudah sampai di kuil yang kosong di sini. Inari Shrine. Oke. Ya. Ini ada tempat pemujaan Dewi Inari guys. Oke, pantesan ya si Chiyome ini menyuruh kita untuk memberikan kayak persembahan lah ya, telur ke dia. Inari. Ya, Dewi Inari guys. Oh, cuma gitu doang. Oke. Kita dapat blessing ya, 10% sprint. Lumayan guys. Ini ya. Dapat blessingnya. Oke. Sekarang kita akan balik berbicara ke Chiyome lagi. Oke lah, kita akan pergi dari sini. Oh, ada orang di sini ternyata. Siapa namanya? Akose.
Oke guys, si Akose itu ternyata tetangga kita ya, sekampung dengan kita juga. Jadi dia itu pergi ke kerajaan petani supaya bisa berlindung juga guys seperti kita. Kita akan coba menanyakan, mengapa kamu tidak tinggal bersama kami saja? Kamu mau menerima aku? Terima kasih, tapi di mana aku akan tinggal? Oke guys, これにて失礼。 kayaknya kita sudah berhasil merekrut si Akose. Kita lihat di sini ya, dinasti. Nah, kita bisa lihat populasi. Kita punya Akose guys. Akose ini adalah orang yang tetangga kita ya. Tinggalnya di sini juga jadinya. Oke, kita sudah punya 2 orang. Kita akan balik dulu. Kalau ada hal baru kita harus ambil ya guys ya. Oke, turun dari sini. Yuk, kita balik ke Chiyome. Ya, kita sudah kembali ke desa Sosogi. Bang Surya akan berbicara sama Chiyome. Penawaran telah dilakukan. Inari pasti senang. Anda mendapatkan restu dan rasa hormat saya. Pele hanya telur yang dimasak, tapi Anda melakukan sesuatu yang telah dilupakan oleh penduduk setempat. Oke, misi kita selesai. Ya, oke, sekarang kita diminta untuk membangun rumah untuk si Akose guys. Jadi kita akan bangun rumah satu lagi, mungkin di samping rumah kita lah ya. Usahakan hancurkan rumah di sini dulu. Yuk, kita hancurkan lagi. Seru-seru. Gamenya juga ada misinya guys. Jadi yang kita lakukan itu jauh lebih terarah ya. Oke. Nah, udah bersih, kita tinggal bangun aja guys. Oke. Kita akan ke building. Oh, kita sudah bisa bangun rumah yang besar guys. Standard house. Langsung saja kita hajar. Standard house-nya itu di sini aja ya. Jangan terlalu dekat juga. Di sini bisa, mereka bisa lewat. Oke. Standard house-nya kita akan langsung aja guys produksi. Oke guys, akhirnya selesai juga kita membangun rumah standard house. Ini adalah rumah pertama, small house. Ini adalah standard house. Di atasnya ada batu-batunya guys. Wow, keren. Oke, kita akan menempatkan si Akose ya. Akose, kamu tinggalnya di sini aja. Nah, kita bisa kasih dia tinggal bersama si Ako atau standard house. Standard house di sebelah kiri aja dulu ya. Iya, villager happiness. Jadi di sini itu dia masih belum happy guys. Kalau udah mulai senyum sampai ketawa gini, berarti dia udah sangat happy ya. Oke. Jadi kasih memperhatikan ini juga. Nah, supaya mereka bisa happy, minimal kita harus kasih ya bahan-bahan seperti inilah, makanan. Oh, si Akose sudah sampai guys. Dia akan mengambil makanan dan dia akan makan guys. Ambil susu kamu. Oke, kita akan menaruhkan firewood juga di sini. Fruitnya. Nah, firewood. Kayaknya mereka butuh juga seperti medieval dynasty. Mereka bisa menyalakan api di malam hari gitu guys. Jadi kita sudah punya
2 orang warga ya. Wow, seru. Berbicara sama Kenyo dan mencari cara untuk membantu dia. Yuk, kita akan tidur dulu, guys. Jadi kita akan bergerak besok hari aja. Kita akan tidur selama 12 jam aja ya. Loh, kok kita bangunnya di luar, guys? Oke. 1 hari tersisa akan kemungkinan perubahan musim. Oke, berarti masuk musim summer berikutnya ya, guys ya. Oke lah, selanjutnya kita akan coba pergi ke tempatnya ini ya, 442 meter, guys. Kita akan pergi ke Kenyo. Ayolah, kita berlari saja. Kita bisa gunakan nomor 3 pakai pisau. Kalau ada musuh kita bisa hajar, guys. Wush. Ingat loh guys, kita main hardcore loh. Maksudnya nggak tahu sekeras apapun musuhnya. Tapi jelas kita harus hati-hati. Dan maksudnya juga nggak tahu kalau kita mati di game ini akan seperti apa. Maksudnya sudah melihat ada rumah. Sebenarnya ada rumah prajurit si Kenyo ya. Dia seorang prajurit yang melindungi rakyatnya guys di sini guys. Ini harus kita bantu si orang nih. Oke ini guys. Wah pakaiannya seperti pakaian prajurit sih. Oke. Halo Kenyo. に会うこと慎重にせよ。 Apa yang kamu inginkan? Si Tochishi mengatakan kamu mungkin memerlukan bantuan. Saya tidak butuh bantuan siapapun dan sekarang aku sibuk dengan anak sialan itu. Anak apa? Tidak ada siapa-siapa di sini. Dasar pengecut lebih tepatnya. Kikumatsu. Aku menyuruh pergi dan berlatih berburu, dia benar-benar tidak berburu. Oke. 早く消え失せよ。 Oke guys, sekarang kita akan mencari si Kid Kumasu dulu dan berbicara dengan dia. Karena si Kenyu itu menyuruh dia berburu, dia tidak mau berburu. Kayaknya di situ ya guys ya. Saya coba tanya, kenapa tidak mau berburu? Mana dia? Oh, ini guys. Oh, ternyata dia lagi ngapain sih ini? そなたと会うこと価値なし。 Kenyo bilang padaku dia memberimu tugas. Ya, dia menyuruhku berburu dan membawakannya 3 potong daging matang. Agar aku lebih kuat katanya. Itu benar-benar sulit. Oh, sulit berburu dia guys. Oke, saya tahu saya harus berani. Namun ayah saya ketika masih hidup mengatakan pada saya bahwa membunuh binatang adalah tindakan yang salah. Itu bodoh, saya tahu. Sekarang kita akan membuat pisau dan juga spear supaya kita bisa berburu ya guys ya. Masa buat spear dulu di sini. Nah ini spearnya. Iya bener guys. Kita buat spear. Oke. Oh makanan kita habis ya guys ya. Berarti kita tidak boleh makan. Taruh makanan di sini nih. Ya. Kita akan gunakan spear untuk berburu kelinci. Kita akan mencari 3 daging kelinci. Oke, saatnya kita berburu guys. Di mana kali kelinci? Maksudnya melihat berry. Kita ambil aja. Oke. Ada kelinci guys di sini. Oh, di sini. Sini lo kelinci. Kita lari, guys. Oke, mati dia. Oke, kita akan gunakan pisau untuk kulitin dia. Bang Surya akan dagingnya harus kita masak dulu, guys. Caranya adalah berarti Bang Surya akan bikin. Bentar.
Nah, kita akan bikin campfire. Numpang masak dulu di sini, guys. Yep. Kita akan masak daging ini. Iya. Kita akan masak lebih dari ini. Masuk 12 aja. Kita masak dulu. Oke, 12 kita masak, guys. Kita sudah buat dagingnya dan kita akan coba ke tempatnya Kikumatsu. そなたと会う Di sini 価 ini 値なし。 dagingnya. さらば行け。 Nah, setelah ini baru kita berbicara sama si Kenyu ya, guys ya. Di atas. 何時に会うこと慎重にせよ。 Oke, Kikumatsu telah menyelesaikan perburuannya. Bagaimana kamu tahu? Dan di mana dagingnya? Saya suruh dia memasakkannya. Apa kamu sadar betapa laparnya dia? Oke. 早く消え失せよ。 Kita sudah membantu si Kenyu, guys, dengan memberikan dia 3 daging yang dimasak ya, dibakar. Dan kita kembali ke Tochishi lagi. Yuk. Oke, guys, Bang Surya melihat 2 bandit di sini. Kita mungkin akan coba melawan dia ya. Ini loh. Oke. Ada wanita juga, guys, banditnya, guys. Bentar. Ada bandit wanita juga dia. Wah, sakit banget, guys. Bentar. Oke. 2 lawan 1, siapa takut, coy. Wis, Bang Sul pakai pisau aja udah cukup. Kamu pakai pisau, aku juga pakai pisau, coy. Kita mainnya hard ya, guys ya. Apa yang kita dapatkan dari bandit, guys? Hajar, guys. Mungkin kita sudah mendapatkan spearnya ya. Wow, mereka keras banget, guys. Oke, 1 mati. Pisau lawan pisau, guys. Oke. Mati lo. Kejam banget kita, guys. Oke, kita mendapatkan koin dan juga enemy Kunchuho. Oke, kita ambil aja ya semua. Dan ini juga kita ambil. Kita bisa ambil spearnya, guys. Oke. Ada lagi ya. Ya. Spider Lily ternyata di sini. Oke. Belum tahu dia ketemu Surya. Mereka terlalu keras sih, guys. Kita kalau main normal kayak agak sulit untuk menghajarnya ya. Karena kita juga masih baru. Maksudnya cuma testing aja, guys. Yalah. Kita akan ke tempatnya si Toshichi lagi. Oke. Ini, guys.
そなたと会うこと価値なし。 Saya telah membantu tetangga. Aku tahu orang-orang membicarakanmu di mana-mana. Saya membantu Miko Chiyome. Apa Anda mendengar kabar darinya? Dia menceritakan kepada semua orang bagaimana kau menghormati Dewi Kuil. Itu hanya telur yang dimasak, tidak ada pengorbanan yang berarti. Itu lebih baik daripada kebanyakan orang yang di sini lakukan. Beberapa orang merasa malu karena mengabaikan Inari saat mereka mendengar tentangmu. Saya pikir kuil itu akan memiliki lebih banyak pengunjung mulai sekarang. Saya pernah bertemu dengan Kenyo. Apakah dia menyebutkan sesuatu? Baiklah, dia akan menaruh dendam padamu, tapi semua orang menganggap kamu berani membela anak itu. Dia lapar dan takut, saya harus menolongnya. Anda yang bilang kau tidak adil pada Kenyo, tapi menurutku si tua tolol itu pantas mendapatkannya. Maafkan kata-kataku. Apakah Mas Sumaru menyebutkan sesuatu? Saya rasa mereka akan mendukung Anda. Saya bahkan mengenal seorang yang senang bergabung dengan Anda. Sayuri, kakakku. Dia senang akan rencanamu. Berbicara dengan dia, saya harap ini akan menjadi awal yang baik bagi kita semua. Oke, guys. Jadi intinya kita berbicara sama Toshi ini, apa yang misi yang dia berikan ini dia tahu semua, guys. Pertama tentang Mas Sumaru, yang tentang Hikobe orang tua itu, kemudian Chiyome yang tentang kuil Inari, Dewi Inari, dan masih banyak lagi guys yang dia tahu, guys. Dan intinya dia sudah tahu apa yang kita lakukan dan mereka sangat menghargai kita. Tentunya nggak terasa dinasti kita sudah mencapai level 3, guys. Kita akan lihat sampai penuh mencapai level 4 lagi ya. Nah, kita diminta untuk bertemu kakaknya si ini, guys, si Tochishi. Kita akan coba berbicara dengan dia mengenai desa kita. Iya, keren ya. Tapi di sini betul ya, guys ya. Di sini ada pintunya, bener ya. Ya, kita sementara punya 2 warga, Ako dan si siapa tadi namanya ya? Astoke ya. Dia lagi apa nih si Ako nih? Lagi panas kan ini, guys. Yuk, sekarang Bang Surya akan pergi mencari si ini, guys. Si Sayuri. Untuk minta dia bergabung dengan desa kita ya. Nah, di sini, guys. Sayurinya ada di sini. Oke. Oh, ini adalah kakaknya si itu ya. Halo Sayuri. Tochishi, guys. Tochishi mengatakan mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu. Saya punya beberapa ide. Misalnya dulu ada jembatan di sini selalu ramai dengan pelancong dan pedagang yang datang berkunjung. Ketika Sosogi dibakar, pasukan Sugodai ingin mempersulit kami untuk kembali. Jadi mereka juga menghancurkan jembatan itu. Kita bisa menggunakan jembatan seperti di masa depan. Tepat sekali. Sekarang desa ini hanya menarik para pemulung dan mereka yang peduli dengan kenangan. Hidupku berubah di jembatan tua ini. Aku tidak akan pernah bisa terlalu jauh dari tempat ini. Mungkin aku akan menceritakan sesuatu hari nanti. Oke, guys, kita punya misi untuk membangun kembali jembatan yang dimaksud ya. Oh, di sini, guys. Oke. Jadi kalau jembatan dibangun maka banyak pedagang yang akan masuk ke sini. Oke. Ini tandanya, guys. Ada ini jembatan yang rusak. Oke, jadi Sosogi Small Bridge ya, jembatan Sosogi memerlukan satu pekerja untuk menyelesaikannya. Bangun bengkel atau special project construction ya, guys ya, di basic struktur. Oke, kita akan coba karena kita juga belum mengerjakan 2 orang yang kita rekrut ya, guys ya. Yuk, kita akan sekarang gunakan palu. Kita akan ke basic struktur di sini. Kita akan bangun yang namanya
Ini guys, special project construction workshop. Oke, kita syaratnya hanya perlu membangun workshop saja guys. Oke lah, kita akan bangun satu workshop dulu, baru kita bangun spesialnya ya. Benar-benar. Wow, seru sekali gamenya guys. Banyak bisa kita lakukan di sini ya. Oke, kita lihat si ini guys. Si Xiaomi ini dia punya juga bisa menjual ke kita barang-barang ini guys ya, seperti parsley, kemudian tea leaf. Wow. Ah, wooden shovel juga guys. Mungkin Bang Surya akan menjual sesuatu buat mendapatkan uang. Uang kita ada 48 ya. Sementara itu dulu, nanti kita akan beli lagi besok. Dia akan kayaknya setiap hari itu bisa respon guys. Refresh lah ya, refresh jualan dia. Uangnya kembali lagi gitu loh guys. Oke. Bang Surya akan membangun workshop dulu. Untuk ini kan rumah-rumah, kayaknya workshop berada di area sini aja guys. Area depan ya. Bang Surya akan bangun workshop di sini. Yuk. Di kanan building, produksi building ya. Nih workshopnya guys. Iya. Iya. Oke, kita akan bangun workshopnya dulu guys. Oke. Oh, naiknya di sini ya. Ada dua arah, dari samping dan dari depan. Ya, kita selesaikan workshopnya. Ini masih workshop level 1, nggak apa-apa. Nanti kita bisa upgrade ke level lebih tinggi. Ya, kita bertahap lah ya guys. Kita enjoy dulu. Pokoknya kita akan menyelesaikan misinya. Hujan dan sudah mulai gelap. Kayaknya Bang Surya akan tidur. Iya, oke, 100% ya. Selesai kita membangun dan mendapatkan 50% experience, 50 experience ya setiap membangun. Di sini kita bisa taruh slot juga. Inventory kita connect ya dengan situ ya guys ya. Wow, keren juga. Dan di sini kita bisa membuat X ya. X yang lebih bagus ada nggak? Oke. Cover X ya. Oke, kita harus rebrand dulu ya, baru bisa bikin yang lain. Sementara belum bisa guys. Yalah, kita selesai membangun storage, bukan workshop ya. Workshop kita di sini, dan Bang Surya akan pergi ke jembatan lagi untuk membangun special workshop. Ayo. Kita akan segera menyelesaikannya, misinya Sayuri. Ya, di sini ya. Wow, hujan deras guys. Jadi agak gelap ya. Oke. Saatnya Bang Surya akan membangun special workshop dulu di sini. Tadi di mana ya basic struktur ya? Yang ini guys. Nah, kita sudah bisa bangun. Oke, kita bangunnya di sini aja satu. Let's go. Ini cukup mudah kayaknya. Tuh. Nah, jadi guys, special project. Ya, jadi di sini kita bisa menurunkan seseorang untuk membangun jembatan ya. Nah, kita bisa kasih lock dan juga plank 20 guys. Masukin aja bahannya. Kita sudah masukkan dan juga masukkan plank. Dan kita akan memperkerjakan satu orang. Assign si Akose aja guys. Kita kerjakan dia. Oke. Nah, si ini Ako ya. Ini Akose lagi worker dia sekarang. Oke. Ya, selesai. Artinya si Ako nanti lagi akan proses pembangunan di sini ya guys ya. Nanti kita coba akan memantau si Ako juga. Nah, kita coba lihat ya misi selanjutnya kita apa guys.
Ini masih berjalan ya. Membangun gate perlu level 7 dinasti. Oke, sudah selesai guys. Kita tidak ada misi lagi selain menunggu. Saatnya kita bangun-bangun lagi guys. Sambil menunggu jembatan kita jadi ya. Kita akan bangun rumah dan merekrut warga lagi. Oh iya, kita bisa merekrut satu warga yang fisherman guys. Fisherman di sini. Hujan petir, wow seru ya. Kasian guys dia tinggal di sini. Coba rekrut dia, bisa nggak dia? Halo, Taro. おかわりなどし Oh nggak bisa guys. Orang ini nggak bisa direkrut ya. Oke lah. Kemudian si ini bisa nggak kita rekrut guys? Masih tidur kali ya? Oh si itu udah pergi guys. Si Kobe-nya. Oke. Ya. Berarti kita bangun-bangun dulu lah ya. Sambil menunggu ya, kayaknya Bang Sur harus mulai bangun-bangun lagi. Kita akan hancurkan bangunan ini. Oke. Apa kita hancur? Buat lagi. Ya, kita hancurkan dulu. Ya. Ini juga kita hancurkan. Dah. Kita mendapatkan poin lagi. Poin. Yang ini ya guys ya. Ada 2 lagi kita dapatkan. Ini belum kita bisa karena dia perlu skill for lumberjack ini. Kita naikkan dulu. Nah baru kebuka ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus kita buka semua jadinya. Kita fullin skill aja kali guys. Oke. Ini menambah stamina. Silakan naikkan aja. Oke, habis ya. Oh, kita juga punya skill ini guys. Menguliti menyediakan lebih banyak sumber daya tergantung pada hewannya. Saat menguliti hewan yang mati, Anda dapat mengekstrak bulunya bersama dengan sumber daya lainnya seperti daging. Hewan yang berbeda akan memiliki jumlah bulu yang berbeda. Oke, ini block improvement. Kita bisa block dan quick attack plus 5%. Oke, kita akan tambah ini guys. Karena Bang Sura pengen menaikkan skill attack kita ya. Oke, sudah max guys. Jadi kalau macam-macam si banditnya kita hajar ya. Ya, ini kita hancurkan. Kita hancurkan. Oke. Nah, sekarang Bang Suri akan membangun sumur dulu pertama. Gimana cara membangun sumur? Coba ya. Ke kanan. Kita ke village struktur. Kita ke ini guys, well. Oke. Kita akan bangun yang ini dulu ya. Banyak kita ada. Sumurnya itu biasanya dekat-dekat sini. Samping sini pun boleh. Oke, hajar guys. Udah, sip ya. Kita bisa ambil 10 sih, harus menggunakan bucket. Kita bisa buat bucket ya. Bang Suri akan bikin alat produksi lagi guys. Mungkin bikin bentar guys. Building ya, building. Produksi building, dan kita akan bikin forager hut ya. Ini kita bangunnya di area sini aja. Kamera jauh. Nah ini udah paling jauh ya. Ini di sini pas sih guys. Maksudnya nembang pohonnya berarti.
Ya nggak? Kalau enggak berarti di sini. Nah, sini aja pas. Cuman di sini arah keluarnya berarti di sini ya. Iya, kayak gitulah. Sip. Yuk kita selesaikan ketok-ketoknya. Oke guys, akhirnya 100% juga kita membangun Forager Heart di sini. Oke, oh belum guys, masih ada sedikit lagi. Eh, ketok-ketok. Cukup lama juga membangun ini guys ya. Jadi Bang Sur bakal banyak skip di sini. Yang penting ini kita sudah bangun dan kita bisa review. Ya, keren ya. Oke. Di sini kita bisa mempekerjakan warga untuk mengumpulkan bahan baku guys. Seperti kita misalnya kurang bahan apa misalnya tin ore kita nggak ada ya. Oke, kita bisa minta warga untuk mengumpulkan tin ore, kemudian apa lagi? Kayak misalnya mushroom. Ini ada musimnya ya guys ya. Sekarang kayaknya lagi musim panas nih guys. Ini untuk Oke, ini musim panas dan musim gugur dan musim dingin kayak gini guys. Ini adalah musim springnya ya. 3 musim kita bisa cari bahan-bahan ini. Oke. Sementara kita butuh tin ore sih. Mungkin Bang Sur akan minta dia cari. Nah, di sini ada syaratnya kayaknya. Tin ore. Tidak ada worker, kita harus pekerjakan workernya dulu baru bisa assign-nya. Nah, di sini kita bisa assign si Ako. Coba tester aja dulu guys ya. Terus kita bisa minta mereka ngumpulkan iron ore. Nggak terlalu banyak lah. Kita hanya perlu yang penting ada satu guys. Terus kita minta dia cari yang kita tidak ada apa ya. Berdiri kita dapat ya. Yellow krisan ini boleh guys. Saya minta dia cari. Oh ini sudah 100% ya. Ini terlalu banyak guys. Jangan terlalu banyak. Maksudnya perlu satu aja sih. Yang penting ada satu aja guys. Oke. Terus oke, mungkin itu aja guys. Bang sudah suruh dia cari sementara. Nanti kita lihat ya. Hasilnya akan masuk ke sini nanti. Mungkin Bang Surya akan bikin pickaxe kali guys. Untuk si Ako ya. Ambil kasihkan si pickaxe, taruh di sini. Siapa tahu dibutuhkan guys. Oke. Udah mulai cerah juga di sini. Keren. Jadi sudah mulai tampak desa kita sudah makin keren. Ya. Kemudian Bang Surya akan coba lihat lagi apa yang bisa kita bangun di sini. Produksi woodcutter wood. Nah ini untuk mengumpulkan kayu log ya. Walaupun log kita banyak, tapi kita harus bangun guys. Kita bangun di sini aja. Ini untuk produksi kayaknya bangunnya di sini aja guys. Ini ada jalan kan, jalan ke situ berarti di sini ya. Sini aja. Oh ya, kita hancurkan ini guys. Kita hancurkan dulu. Oke. Nah, kan kalau kita lihat di sini kan ada jalan lurus. Yuk kita buat jalannya dulu guys, buat jalan dulu yuk. Buat jalan dulu. Basic construction and road. Nah, ini yang dari pasir ya. Nanti kita bikin jalan tanah dulu guys. Jalan tanah aja dulu ya. Ya ini aja dulu. Baru kita tarik. Tariknya ke sini berarti. Oke. Ke sini nanti ya. Lurus gak ya? Oke, sini dulu. Terus dari sini kita langsung tarik ke sini ya.
Nah, kayak gini lah. Harusnya sih lurus, lebih keren. Nih. Baru ini nanti kita hancurkan. Ini ada jalannya, guys. Nah, kayak gini lah. Nah, dari sini lurus ke sini dulu. Ini memang dia jalan di sini. Nah, sini, guys. Oke. Terus kita bikin deh jalannya. Jadi rumputnya tuh nggak ada, guys. Keren. Iya. Oke, ada jalannya. Nanti kita akan bikin serapi mungkin. Kita akan mungkin menggunakan jalan yang ini. Ini kita akan hapus kayaknya, guys. Kayaknya yang ini harus hapus sih. Demolish aja sih. Cuman demolishnya perlu ketok-ketok sampai 3 kali ya. Oke. Dengan ada telapak jalan nih mungkin lebih rapi. Ya kan? Oke, dari sini kita langsung ke sini, guys. Oke, sip. Jadi kalau ini 1 kali ketok aja. Oke. Rapi. Oke. Pohonnya juga hilang ya. Luar biasa nih jalannya, guys. Jadi semua pohon segala macam itu bisa hilang sekejap dengan adanya jalan ini. Tapi jauh lebih rapi sih. Oke, guys, mungkin episode kali ini sampai di sini dulu. Jadi progres kita cukup lumayan ya. Kita tinggal menunggu pembangunan jembatan selesai. Kita akan menyelesaikan misi berikutnya. Kita juga akan proses menaikkan level sampai level 7 ya. Dan kita juga akan mengikuti misinya lagi. Wow, seru sekali gamenya, guys. Gimana, guys? Seru ya? Semoga terhibur. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.